menahan manusia dari mengumbar hawa nafsu. Sholat, ketika sholat subuh, lagi tidur enak-enak ya, kita tidur enak, bangun, sholat. Jangan mengumbar hawa nafsu untuk tidur. Kita maunya makan, manusia maunya makan terus. Puasa, stop, jangan makan terus. Jadi Islam itu mengatur agar kita tidak pelit, sedekah, zakat, membuat kita itu caring sama orang lain. Harus begini, harus begitu. Jadi orang muslim itu memang yang tercaring kepada yang lain karena kita dididik untuk menjadi seperti itu. Puasa itu untuk jiwa, pembersihan jiwa. Manusia kan serakah ya. Sedangkan setiap manusia selain mempunyai jin korin kafir, kemudian korin malaikah, kita mempunyai jiwa. Musuh terbesar manusia adalah jiwa. Jiwa secara global terbagi kepada 3. Jiwa ammaratu bisu, yang hanya mengajak kepada kejahatan. Jiwa lawamah, jiwa yang selalu galau. Dan yang ketiga, jiwa mutmainah, tenang. Nah, jiwa yang tenang, bila pondasinya baik, Islamnya baik, ketika ada bisikan jin korin dia bisa melawan. Tapi kalau jiwanya ammaratu bisu, dikarenakan apa yang didengar jelek, dilihat jelek, maka mudah sekali untuk dibisiki dan dipanas-panasi. Semua manusia mempunyai otak reptile, buaya, seperti ular, dan hanya akan muncul di keadaan genting. Dari kecil harus dilunakan, khususnya laki-laki. Jangan diberikan tayangan-tayangan yang peperangan, karena itu bisa membuat dia liar. Dan juga ada satu yang terpenting, musik. Saya akan membahas tentang musik. Musik itu adalah pelemah jiwa. Sedangkan di dalam Islam, musik jiwa itu harus kuat dengan zikir. Ada buku zikir nanti saya bawa. Insya Allah nanti bisa dibagikan. Bisa untuk menjadi penguat jiwa pada pagi dan petang dibaca. Dalam Islam jiwa harus kuat. Sedangkan musik isinya apa? Patah hati, miskin, pokoknya semua yang merendahkan diri ya. Aku jelek, kamu cantik, kamu bagai bidadari, aku hanya pengangguran, misalkan begitu. Nah, itu kan melemah jiwa ya. Udah gak punya uang dengerin musik, tambah apa? Tambah down. Udah gitu, kalau misalkan patah hati, bercerai dengar musik, kadang-kadang mau bunuh diri. Musik itu sangat bahaya, harus diperhatikan. Kalau mau anak itu menjadi anak yang baik, jauhkan musik sebisa mungkin. Dikarenakan musik itu seperti api dan Al-Quran seperti air. Dan khususnya untuk anak-anak yang remaja, kadang kan suka musik yang rock ya, metal. Itu hati-hati, karena ada sebagian musik memang sengaja membuat anak berjiwa keras. Dan juga bahkan ada sebagian musik, waktu tahun 40-an itu ada namanya Gloomy Sunday. Ada sebuah lagu, kekasihnya itu bunuh diri, hingga akhirnya orang-orang yang mendengar musik itu 200 orang bunuh diri. Setelah mendengar musik itu, maka keberanian untuk bunuh diri semakin kuat. Dan ada sebagian musik yang bila didengarkan selama 2 jam bisa membuat kita gila. Apakah saya dulu gak suka musik? Saya suka musik dulu, tetapi setelah saya meninggalkan, bila mendengarkan musik saya akan pusing. Lalu perbedaannya apa saya yang dulu dengan sekarang? Dulu ketika saya suka musik, banyak hal-hal yang Allah sembunyikan dari saya. Ketika saya sudah menjauhi musik, banyak hal-hal yang Allah dekatkan kepada saya. Dulu saya lebih cinta dunia, sekarang dengan menjauhi musik saya lebih mencintai akhirat. Dulu saya tidak merasakan nikmatnya menjadi orang muslimah, tapi setelah menjauhi musik dan mendekatkan diri pada Al-Quran, saya merasakan ketenangan menjadi seorang muslimah. Nah, ada seorang hafiz Quran bertanya, saya hafiz Quran tapi saya suka musik, fine saja, hafalan saya lancar, malah saya lebih bisa menghafal. Itu istidraj untuk kamu. Apakah kamu sebagai seorang hafiz tidak mempraktekkan apa yang kamu hafalkan, malah kamu menyukai apa yang dilarang oleh Islam? Nah, karena itu banyak ulama yang bahkan musik Islam juga dilarang dikarenakan takut manusia lebih mementingkan lagu Islami daripada Al-Quran. Kita kembali ke pengajaran Islam dan Barat. Bila manusia dari kecil hanya fokus kepada ilmu tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa optimalkan otak kanan,
nanti akan menjadi ateis, tidak percaya kepada Allah. Kalau googling ibu-ibu ya, silahkan. Dan sangat mengerikan, ternyata di Indonesia ternyata ada kelompok namanya ateis Indonesia, dan kebanyakan anak-anak muda mereka tidak percaya pada Allah. Itu masalahnya kenapa? Untuk percaya kepada Allah perlu otak kanan, untuk percaya kepada iman perlu otak kanan. Sedangkan kalau dari kecil otak kanannya tidak dioptimalkan, selain dia menjadi orang egois, mau menang sendiri, dia juga tidak akan mempercayai Tuhan. Karena menurut dia, untuk apa saya percaya pada Tuhan yang hanya mempermainkan takdir manusia? Takdir baik, takdir jelek, apa itu? Berarti nggak adil dong Tuhannya. Karena dia berpikir secara logika. Otak kiri cenderung kepada logika, sedangkan otak kanan imajinasi. Bukan berarti kita mengimajinasikan bentuk Allah, tidak. Tetapi ada hal-hal gaib yang memang harus kita percayai tanpa kita melihat bentuknya. Jadi Islam dan Barat sangat mementingkan otak kanan di dalam pendidikan anak sejak dini. Dan juga di Australia itu tidak ada PR, tidak ada ujian, tidak ada tas yang berat. Jadi prinsipnya mereka itu hanya ingin membuat anak-anak bahagia. Karena dengan anak-anak bahagia bisa membuat sebuah negara maju. Jiwa yang positif yang ada dalam jiwa anak itu bisa membuat sebuah negara menjadi maju. Tapi kalau jiwanya tertekan dari kecil dengan kompetisi, dengan ujian, menurut mereka itu tidak akan berhasil menjadikan sebuah negara maju. Di Barat itu mereka sangat mementingkan makanan, dan bahkan mereka memakan makanan sunnah. Kismis itu kan makanan penghafal Al-Quran ya. Kalau misalkan capek, ibu-ibu capek, lemas, saya udah makan bubur, udah makan lontong, tapi kok lemes ya? Itu berarti makannya tidak cocok untuk, ataupun tidak menuju ke energi, tapi untuk gemuk. Untuk menambah energi bagaimana? Misalkan saya kalau pagi-pagi kan anak-anak saya 6, saya lapar, misalkan sibuk, nggak akan mikirin makanan Indonesia, rendang ataupun semur atau apa, itu lama masaknya ya. Telur rebus itu merupakan superfood. Telur rebus, kemudian pisang. Harus bersyukur, wah masya Allah pisang di sini murah. Ada kalanya di sana itu 200.000 sekilo. Kalau Umi mau pisang mahal, apel aja. Ataupun kalau misalkan di sana juga mereka suka memakan mentimun. Umi mentimun lagi mahal, nggak ada mentimun hari ini. Jadi bekal anak-anak di sana, kalau pagi-pagi makan kismis ataupun kismis dengan cereal, madu, semua hal yang sesuai dengan sunnah. Kalau siangnya misalkan bekal sekolah, mereka bekal apa? Bekal selain dengan misalkan roti dengan isinya, harus mentimun, kemudian sayur-sayuran seperti tomat, kemudian lagi wortel. Ternyata menurut penelitian, pada ketika anak-anak capek, pukul 11 itu waktu anak capek, disuruh minum air putih dan disuruh makan sayuran segar. Itu bisa membuat mereka konsentrasi lebih dan juga bisa menjauhkan dari penyakit. Jadi nggak mudah sakit. Beda sama anak yang sering makan nugget, nanti bisa mudah sakit. Jadi kalau misalkan ibunya itu suka ngasih anak makan bekal goreng-gorengan ya, nanti ibunya dipanggil, karena setiap hari guru itu akan melihat kamu bekal apa, apakah sesuai dengan gizi. Nanti berpengaruh pada karakter dan juga pada konsentrasi ketika sekolah. Nah, kita pun sama, ibu-ibu juga sama. Kalau capek, jangan makan yang berat-berat, tapi fokus kepada makanan yang untuk darah kita. Kalau terlalu banyak goreng-gorengan nanti kental. Darah kental membuat kita lesu, capek, kemudian penyakit bisa mendatang, kolesterol, apapun datang. Tapi bila banyak makan sayuran segar, nggak mahal ya sayuran, masya Allah ya, murahan. Tapi itulah yang bagus, malah mahal pizza ya. Jadi semua yang ada di sini itu di Indonesia, masya Allah itu murah. Ubi itu makanan terbagus di sana, ubi mahal. Jadi apa yang mahal di sana itu berkah untuk Indonesia, semua di sini murah. Dari mulai ubi, dari mulai labu kuning, itu semua makanan mahal di sana, tapi di sini murah. Harus dinikmati. Bila kita capek, harus biasakan anak itu mengemil timun. Dan juga kalau di sana seledri segar dicemil juga ya. Jadi makanan itu
yang sehat tidak mahal. Kemudian untuk menjadi pintar, nggak usah beli makan mainan yang mahal, main di luar dengan tadabur alam. Kalau mau anak otaknya kanannya cerdas ataupun berkembang, banyak ajak ke hutan-hutan, ke sungai-sungai, jangan ke mall. Mall itu selain madorot untuk kantong, juga tidak baik untuk jiwa. Nanti kan ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Jalan-jalan ke tempat seperti itu, ke tempat yang hijau-hijau, keindahan alam, itu bisa membuat otak anak kanannya itu berkembang. Misalkan sekali-kali kita belajar yuk di luar, itu sangat bagus sekali. Jangan melulu belajar itu dalam kamar, karena kita ingin suasana yang nyaman, suasana yang santai ketika belajar. Sekarang saya akan membicarakan tentang kesalahan pengajaran di Indonesia. Tadi kan sudah ada beberapa ya, mengajarkan buku Iqra sebelum mengajarkan hafalan Al-Quran. Harus hafalan dulu, baru membaca. Kemudian yang kedua, harus belajar mendengar sebelum melihat dan berpikir sebelum bicara. Kemudian kesalahan pengajaran bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Kalau mendengar tentang bahasa Arab, apa yang ada di pikiran? Mudah atau susah? Susah. Saya baru belajar, dikasih grammar, nahwu sarf fa'ala fa'alu, kagak ngerti. Ya. Itu merupakan kesalahan metodologi ya. Belajar bahasa Arab bukan dari grammar dulu, harusnya dari kosakata. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam asma kullaha, mengajarkan nama-nama, kosakata. Karena itulah orang Barat itu mereka tahu mengajarkan bahasa Inggris itu apa? Kosakata dulu, karena itu bahasa Inggris selalu dilihat lebih mudah daripada bahasa Arab. Padahal bahasa Arab kita gunakan tiap hari. Sholat pakai apa? Bahasa Inggris, bahasa Arab. Meskipun kita orang Inggris pakainya bahasa Arab. Justru bahasa Arab itu lebih dekat di hati. Tetapi kenapa? Kalau di mulut kayaknya susah gitu, di otak lebih susah. Nah, untuk belajar bahasa Arab, kalau mau belajar bahasa Arab, pertama itu lihat juz amma dan lihat artinya, bandingkan, lihat kosakatanya bagaimana. Baru nanti kita sedikit-sedikit memahami bahasa Arab dan pahami doa-doa sholat itu apa isinya, apa artinya, agar kita lebih khusyuk. Kemudian juga ketika misalkan anak-anak sebelum sholat kita pahami kenapa kamu harus sholat. Nanti ada yang jawab, nanti dimarahin, dipukul sama bapak kalau saya nggak sholat. Itu harus dibetulkan. Sholat itu untuk diri kamu sendiri. Kamu mau cantik, mau sehat, wudu. Wudu itu merupakan, menurut penelitian seorang ahli sains di Mesir, orang yang wudu dia akan awet muda dan juga giginya tidak cepat rusak. Di Australia itu guru-gurunya dan dokter gigi mewajibkan anak itu 3 kali sehari kumur-kumur. Itu bagus untuk gigi kita, masya Allah ya. 5 kali sehari, jadi gigi kita sehat dikarenakan sisa makanan keluar. Kenapa kita berwudu? Wudu itu memang untuk sholat. Nah, tapi ada faedah hikmah di dalamnya. Kamu nanti akan segar dan kamu nanti awet muda, cantik tanpa make up. Sebenarnya itu make up itu buatan luar ya, maksudnya di luar dari Islam. Dikarenakan wanita tetap cantik tanpa make up. Saya tidak pernah pakai make up. Dan bahkan pelembab pun tidak pernah cuci, tapi hanya wudhu saja. Seseorang itu kalau tidak wudhu, dia seperti mesin mobil terus panas. Apa yang terjadi kalau tanpa ada air? Nanti meledak. Kan mesin juga sama ya, dia memerlukan air. Pukul 12 ketika kita capek kemana-mana, capek, panas badan kita ya. Wudhu, apa yang dirasakan? Segar. Bahkan teman suami saya orang Yahudi, pukul 12 itu pasti akan membasuh wajah. Islam itu lebih sempurna. Agama mereka meniru kita. Masya Allah ya Islam ya. Segala macam, dari mulai untuk dalaman, luaran, segala macam Islam itu seperti GPS. GPS yang paling sempurna mengarahkan kita. Tetapi kita harus belajar. Kalau hanya nama KTP saya muslim, tetapi enggak belajar, tidak akan bisa juga menjadi muslim yang sehat. Karena Islam itu fokus kepada jiwa dan raga. Kemudian kalau kita sholat itu merupakan sebuah kita bilang apa?
untuk menenangkan diri. Misalkan saya ibu-ibu ya, biasa ibu-ibu kan sama anak-anak 6 gitu ya, hanya waktu sholat saya diam, istirahat gitu kan. Coba kalau seharian terus tanpa stop saya bicara, pasti lebih capek ya. Jadi itu merupakan istirahat jiwa. Jiwa saya pun perlu istirahat sebelum misalkan sholat marah, setelah sholat agak tenang. Dikarenakan memang begitulah manusia, selalu harus jiwanya dan ditenangkan. Kita kan mempunyai azan ya. Azan itu adalah untuk telinga, membersihkan jiwa manusia dari hal-hal yang jelek. Karena segala hal yang jelek dari telinga, maka azan itu 5 kali pembersihan. Pembersihan untuk jiwa, pembersihan untuk pikiran. Kemudian ketika kita wudu, itu untuk diri kita jadi segar. Sholat juga pembersihan lagi untuk jiwa. 5 kali jiwa itu harus dibersihkan. Allah memang memberikan kita cobaan jiwa, tetapi juga Allah memberikan obatnya. Kamu harus begini. Memang ada setan, tapi coba kamu lakukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lakukan sholat. Insya Allah musuh-musuh bisa kita taklukkan, atau kita bisa ignore, enggak mengikuti bisikan-bisikan jin, korin kafir, dan bisikan setan. Kalau di Australia tidak ada azan, itu menyebabkan manusia sepertinya jiwanya kering sekali. Saya kembali kepada musik tadi itu. Musik juga bisa membuat jiwa wanita khususnya kering, gundah, tidak confident, lemah. Sama juga dengan musik, efeknya kepada jiwa. Misalkan saya pun kalau masuk ke Grab atau ke supermarket, jiwa saya di luar kuat, tapi ketika masuk ke Grab atau ke supermarket ada lagu, ini lagu dulu waktu saya muda, ingatan saya melayang kayak dibawa kemana, itu lagu ya, bisa dirasakan juga. Pas udah keluar positif lagi. Jadi lagu itu efeknya sangat besar untuk jiwa. Hati-hati juga ya, bisa melemahkan. Padahal kita menginginkan jiwa kita itu menjadi kuat. Sampai pukul berapa pertanyaannya? 10.30. Yang tadi itu kan, setelah saya jelaskan bahwa Islam itu sangat mementingkan untuk kesehatan jiwa dan raga. Kenapa di dalam Islam kita Homer diharamkan? Itu ada hikmah di dalamnya. Manusia, yang membedakan manusia dengan hewan itu apa? Akal. Kalau orang lagi mabuk, apa punya akal? Tidak. Hawa nafsu yang menggait, setan yang menggait. Sedangkan Allah menginginkan manusia itu selalu mulia, selalu menggunakan otaknya. Dikarenakan bila kamu tidak menggunakan otak, kamu seperti hewan, bahkan kamu akan lebih sesat dari hewan. Jadi otak manusia harus selalu digunakan. Kalau orang itu mabuk kan, nanti bisa berbuat jahat, kemudian lagi bisa berbuat onar, kemudian bisa memukul istri. Jadi menjadi seseorang yang tidak dia pahami. Hingga hanya ketika dia bangun, apa yang saya lakukan? Kenapa saya begini? Dia nggak tahu. Karena itu segala yang memabukkan itu haram. Itu pun kayak narkoba, itu memabukkan. Jadi membuat kita berangan-angan, berhayal tanpa menggunakan otak. Itu haram di dalam Islam. Kita manusia harus menggunakan otak dulu sebelum berbicara. Harus mendengar dulu sebelum berbicara. Harus melihat dulu sebelum berbicara. Jadi berhati-hati, planning, itu yang harus kita lakukan. Dan juga di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang mengajak kita untuk berpikir ya. Afala ta'qilun, kamu punya akal enggak sih? Kamu enggak berpikir. Afala tadabbarun, kamu enggak bertadabur, kamu enggak mengambil pelajaran dari apa-apa yang terjadi di kaum-kaum terdahulu. Jadi di dalam Al-Quran kan dijelaskan kenapa Allah menghukum kaum-kaum terdahulu. Sebabnya adalah rukun iman yang 6. Sebabnya hanya itu. Ada yang tidak beriman pada Allah, dihancurkan. Ada yang tidak beriman kepada Nabi, dihancurkan. Ada yang tidak beriman kepada Yaumul Akhir. Kaum Quraisy tidak beriman kepada Yaumul Akhir, tidak beriman pada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat. Jadi kita, di sini saya ada ya di bab ketiga kalau tidak salah, atau keempat. Di sini disebutkan, nah Allah itu adil. Dia tidak akan menghukum hambanya kalau kita tidak bersalah. Karena kalau misalkan kita terlalu menceritakan kepada anak tentang azab neraka, nanti anak akan pikir
Allah itu jahat ya, Allah itu nggak adil ya, kerjaannya masukin orang ke neraka. Kita harus sebutkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan apapun yang ada di dunia ini untuk kita, tetapi kita tidak bersyukur. Harus disebutkan sebab musabab. Kenapa Allah menghukum kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud. Jadi mereka paham, oh kalau kamu juga tidak beriman pada Allah, kalau kamu juga tidak beriman pada qada dan qadar, nanti kamu bisa dimasukkan ke neraka. Tetapi kalau kamu tidak bersalah, kamu beriman pada Allah dan malaikatnya dan semua rukun iman, maka insya Allah kamu tidak akan dimasukkan kepada neraka. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan tentang sholat, puasa, dan zakat, jangan karena nanti Allah akan masukkan kamu ke neraka. Dikarenakan nanti anak memahami Allah itu sangat kejam, ingin ini, ingin itu. Tapi kita memahamkan dulu bahwa puasa untuk kamu, untuk kesehatan kamu. Kalau musim Ramadan di Australia itu, anak-anak muslim pasti pada waktu Ramadan tidak akan disuruh olahraga. Gurunya udah tahu sekarang Ramadan, jangan kasih orang muslim, anak-anak muslim olahraga yang berat-berat, dikarenakan mereka puasa. Nanti dengan kasihan gitu gurunya melihat, kasihan kamu puasa, tapi kamu minum. Enggak minum, enggak makan. Bagaimana mungkin kamu begitu? Karena dia berpikir dengan apa? Dengan otak, bukan dengan keimanan. Kalau orang pikir pakai otak, dipikirnya, ini orang nggak makan, nggak minum, apa gila apa? Pasti bilang begitu. Karena manusia ingin apa? Suka makan. Manusia suka apa? Suka minum. Tapi Islam itu mengajak manusia untuk membatasinya. Seorang dokter di Jepang itu mendapatkan bahwa orang yang puasa lebih dari 3 hari, segala sel-sel di badannya yang jahat akan dimakan oleh temannya sendiri. Karena itulah bila puasa maka kita sehat. Kalau mau sehat, kita harus puasa. Karena puasa itu membersihkan badan kita dari penyakit-penyakit. Tapi mereka tidak tahu ya. Meskipun non-muslim, tapi banyak juga yang mengikuti puasa. Meskipun non-muslim, banyak juga yang sujud. Karena dengan sujud orang bisa menjadi cerdas. Otaknya akan lebih berkembang dengan pesat ketika sujud. Saya akan kembali kepada memberikan pertanyaan pada anak tentang telinga ya. Anak-anak itu harus diajarkan untuk menjawab pertanyaan. Karena untuk menjawab sebuah pertanyaan memerlukan apa? Memerlukan latihan. Misalkan begini, ada berapa rukun iman nak? Mungkin dia akan menjawab, tetapi kita tidak tahu apakah dia akan berpikir 2 menit, semenit, 5 detik, 10 detik. Kita menginginkan dia instan. Berapa rukun iman? Mungkin dia bisa menjawab, tapi kita mau telinganya itu connect ketika ditanya pertanyaan langsung. Dengan latihan tiap hari yang tadi itu, selalu ditanyakan pertanyaan. Tapi kan saya sibuk, saya masak. Gak apa-apa ketika masak, ngobrol juga. Ketika kita berbuat apapun di rumah, misalkan ngebersihin apapun, ngobrol juga. Dan juga ketika anak dilatih pertanyaan, nanti di sekolahnya akan cepat. Ketika dia mendengar, maka dengan mudah akan memproses menjadi sebuah informasi ke otaknya. Nggak ada anak yang bodoh atau telat mikir, yang ada anak yang kurang stimulasi. Tadi saya pernah jelaskan. Jadi kalau mau seorang anak itu pintar, harus mendengarkan Al-Quran ya. Kita harus terus mendengarkan Al-Quran, dan terus juga harus dilatih telinganya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan, dan juga ibunya harus selalu berkomunikasi. Harus dibetulkan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak. Tapi banyak juga ibu yang bilang, gak usah diajarin, nanti juga di sekolah pintar sendiri. Gak usah diajarin, nanti juga kan dia paham. Manusia meskipun nanti paham, manusia meskipun nanti dia itu pintar, tetapi perlu guide dari ibunya, perlu latihan. Ibu-ibu kan banyak bilang, anak-anak saya banyak bertanya pertanyaan kepada saya. Ya, kita bukan maunya dia yang bertanya, kita mau dia bisa nggak menjawab pertanyaan kita. Karena yang susah itu retelling. Al-Quran itu retelling, merupakan sebuah cerita. Ada pembuka, ada pertengahan, ada penutup. Sistem di Australia banyak sekali mengajarkan anak bagaimana membuat sebuah cerita, bagaimana menulis sebuah kisah. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Dikarenakan itu penting sekali. Misalkan kalau ditanya seorang anak, "Nak, tadi kamu ngapain di sekolah?" Nggak tahu. Kenapa kamu begini nak? Nggak tahu. Untuk mengatakan sebab kadang susah, tetapi harus dilatih. Menurut kamu nak, mengapa Allah menciptakan manusia nak? Mengapa ini begini nak?
Tapi nanti ada yang bilang, tapi saya nggak pinter Ustazah. Kan ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah gudang segala ilmu. Kita mengetahui tentang apa yang ada di bumi ini dan mengapa kita diciptakan dari Al-Quran. Jadi banyak baca hafalan apa artinya Al-Quran, kita memahami kehidupan, lalu kita ajarkan kepada anak. Menurut kamu, kenapa Allah menciptakan dan menguji manusia? Mengapa Allah menciptakan Nabi, menciptakan non-Muslim? Padahal kan takdir manusia banyak yang ditakdirkan masuk surga dan banyak yang ditakdirkan masuk neraka. Kenapa Allah menciptakan manusia dan non-Muslim dan Muslim? Kenapa? Di surah Hadid, di situ ada jawaban. Semua musibah itu memang dengan izin Allah, tetapi Allah juga ingin menguji, betul-betul ingin menguji dan ingin mengetahui mana yang mengikuti Allah, mana yang mengikuti syaitan. Berikan pertanyaan yang ada dalam Al-Quran kepada anak-anak. Nanti insya Allah, mungkin awalnya dia tidak paham, tetapi nanti lama-lama ilmunya semakin banyak. Jadi nggak usah menunggu masuk pesantren atau masuk sekolah. Di rumah merupakan fondasi. Fondasinya di rumah itu diajarkan iman, ihsan, adab, akhlak, belajar mendengar. Nah, sekolah itu hanya tiang. Mau sekolah SD, mau SMP, mau SMA, mau pesantren. Nanti ada yang bilang, dimasukin pesantren tapi kok masih begini-begini aja ini anak ya. Jangan mengandalkan pesantren. Pesantren itu hanya wadah. Guru-gurunya juga punya jiwa yang berbeda. Ada guru agama punya jiwa amaratu bisu, maka dia akan menjadi guru jahat meskipun dia paham agama, tapi tidak melaksanakan di dalam kehidupannya. Jadi jangan mempercayai ustaz-ustazah hanya karena gelar 100%. Harus mengetahui secara mendetail, karena seorang guru mempunyai jiwa berbeda. Mungkin dia fasih bahasa Arabnya, mungkin dia fasih baca Qurannya, mungkin dia hafiz, tapi jiwanya amaratu bisu. Kita tidak akan pernah tahu. Jiwa-jiwa berbeda, demikian juga yang ada di dalamnya. Jangan menganggap semua anak yang masuk pesantren nanti akan jadi ustaz. Saya waktu itu di pesantren itu mungkin ada 300 orang, tetapi setelah lulus sekarang ini, setelah hampir 20 tahun, yang masih dalam pondasi ataupun masih dalam jurusan yang sama hanya 3 orang. Yang lainnya kemana? Ada yang kerja di bank, padahal itu diharamkan riba ya. Ada malah yang jadi business woman, ada yang malah jadi buka kerudungnya. Semua orang masuk pesantren, tetapi nanti di dalamnya itu berbeda pondasinya. Ada yang imannya kuat sama ibunya, ada yang adab akhlaknya kuat, ada yang ihsannya kuat, ada yang ihsannya lemah. Ketika di pesantren, semua selama 6 tahun, ada yang bisa mendapatkan ilmu hanya 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, karena telinganya berbeda ya, latihannya dari kecil kan. Kemudian juga nanti rahmat dari Allah berbeda. Ada yang memang Allah memberikan rahmat kepada dia, meskipun dia salah Allah selalu luruskan. Ada yang Allah biarkan. Karena itu ustaz dan ustazah juga berbeda akhlak, berbeda sifat, berbeda karakter. Ada yang menerapkan, ada yang tidak. Santri juga sama. Karena itu ketika memasukkan anak ke pesantren harus terus dipantau bagaimana temannya, bagaimana gurunya, apa yang kamu pelajari. Karena jangan sampai anak dibully. Kan kita ingin anak berjiwa kuat ya, tapi bullying itu bisa membuat seseorang menjadi lemah jiwanya. Saya salah satu yang dibully waktu SD, saya dibully hitam. Padahal kan coklat menurut kita ya, tapi kalau menurut orang Sunda saya hitam. Dari saya SD, tiap kali itu nia hitam, akhirnya saya nangis. Ketika lapor ke guru, guru bilang, kamu cengeng sekali dibilang hitam aja nangis, tanpa dipanggil anaknya, enggak dipanggil anak yang membuli, dipikirnya biasa anak kecil. Itu salah, tidak boleh. Dikarenakan kenapa harus membuli orang karena berbeda, kenapa harus membuli orang karena dia hitam, kenapa membuli orang karena jelek, itu tidak bagus. Kenapa membuli orang karena dia miskin, kenapa? Nah, itu dari kecil hal-hal yang sepele, tetapi itu nanti akan berbekas pada nanti ketika dia sudah besar ya. Selama 6 tahun saya dibully hitam hingga akhirnya saya mempunyai impian, saya harus nikah dengan orang luar negeri biar anak saya tidak dibully. Jadi akhirnya alhamdulillah, masya Allah, Allah mengizinkan dikarenakan saya dibully dari kecil. Itu kalau alhamdulillah sesuai dengan takdir ya. Tapi kalau misalkan bukan takdir, ingin nikah sama orang luar negeri, akhirnya nikah juga sama orang Sunda, kan impian tidak sesuai. Tapi ada yang memang impian insya Allah Allah kabulkan, ada yang tidak. Jadi anak yang pembuli, yang suka ngetawain anak lain di sekolah, itu bahaya. Karena dia menganggap dia lebih cantik, lebih bagus. Jangan lupa bahwa iblis itu asalnya adalah jin yang paling taat kepada Allah. Tapi dia menjadi iblis karena apa?
sombong. Penyakit sombong adalah penyakit berbahaya. Sama berbahayanya dengan selfie. Kenapa nyambung-nyambung ke selfie? Selfie itu penyakit jiwa, dikarenakan jiwanya merasa